Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 November 2020. Domba yang hilang. Bacaan liturgi hari ini Filipi 3 ayat 3 sampai dengan 8a dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini yang kita renungkan adalah perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang. Domba dan dirham yang hilang ini hendak ditunjukkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, di mana sesungguhnya kita semua sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Tuhan. Kenapa saudara-saudara kita sangat berharga dan bernilai penting di mata Tuhan? Dia, yaitu Tuhan Allah kita, senantiasa mencari dan menemukan kita orang yang berdosa ini. Kasih-Nya mengalahkan dosa kita. Walaupun kita selalu berbuat dosa, Ia tetap setia mengasihi kita. Ia mencari dan mendapatkan kita. Jadi saudara-saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh seorang bijak yang tidak dikenal namanya, yang pernah berkata, Anda dapat lari dari hadapan Tuhan, Anda dapat mengutuki Tuhan, Anda dapat membenci Tuhan, tetapi Anda tidak dapat mencegah Tuhan untuk mencari dan mengasihi Anda. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam hidup ini, mungkin kita pernah merasa kecewa karena beban hidup yang berat, karena kegagalan yang pernah kita alami dan sebagainya. Kemudian kita ingin lari dari Tuhan, lari dari persekutuan, lari dari gereja, lari dari ekaristi. Mulai meragukan kasih dan pertolongan Tuhan. Tapi saudara-saudara, di dalam keadaan seperti itulah Yesus yang penuh kasih tidak menjauhi kita. Ia tetap mengasihi kita. Tangannya yang penuh belas kasih selalu diulurkannya kepada kita. Tapi apa respon kita, saudara? Kita semakin lari menjauh dari Tuhan. Kita merasa sangat kecewa kepada Tuhan. Kisah domba di dalam Injil hari ini, saudara. Domba yang hilang bisa saja menolak untuk dibawa oleh sang gembalanya. Domba yang hilang bisa saja melarikan diri ketika sang gembala yang sedang mencarinya. Tetapi saudara, itu tidak dilakukannya. Ia membiarkan dirinya ditemui. Ia membiarkan dirinya dibawa ke tempat yang seharusnya bersama dengan kawanan domba yang ada di padang gembalaan. Inilah yang namanya sikap pertobatan. Nah, saudara-saudara, kita pun harus seperti domba yang mau dihampiri Tuhan Yesus. Kita yang berdosa ini pun hendaknya meresponi kehadiran Tuhan Yesus dengan membuka hati kita, dan kita biarkan Tuhan Yesus memeluk kita. Dan kita mau ada dalam pelukannya dan dibawakannya kembali ke komunitas kita. Inilah yang disebut pertobatan, saudara. Kita pun harus seperti domba yang mau dihampiri Tuhan Yesus. Kita yang berdosa ini pun hendaknya meresponi kehadiran Tuhan Yesus dengan membuka hati kita. Kita biarkan Tuhan Yesus memeluk kita. Dan kita mau ada di dalam pelukannya dan dibawanya kembali ke dalam komunitas kita. Apa itu bertobat, saudara? Bertobat adalah sebuah sikap yang membalikan arah kehidupan kita. Dari yang semula tidak baik, tidak benar, tidak sempurna, menjadi benar, baik dan sempurna di hadapan Tuhan dan sesama.
Bertobat juga berarti kita meninggalkan sifat-sifat lama yang menghambat kita untuk dapat menjalin hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan dan sesama. Mudahkah kita bertobat, saudara? Tidak. Mengapa? Karena mengakui bahwa kita mempunyai kelemahan, kesalahan, dan telah melakukan sesuatu yang buruk pada diri sendiri dan orang lain bukanlah hal yang mudah, saudara. Diperlukan kebesaran hati dan jiwa untuk mengakui itu semua. Untuk itulah perlu sikap rendah hati dan membuka diri dari pihak kita. Perlu ada kesadaran atas diri kita yang telah berbuat dosa, mau menyesal dan mau bertobat, saudara-saudara. Maukah kita bertobat, berbalik arah 180 derajat mendekati Tuhan Yesus? Apapun dosa kita, saudara, saat ini, sebesar apapun dosa kita, Yesus Tuhan kita sangat-sangat mengasihi kita. Dia selalu mencari dan mendekati kita. Maka saudara, terimalah kehadirannya, terimalah dan bertobatlah. Ingat, kita semua sangat berharga dan mempunyai nilai penting di mata Tuhan. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Lukas 15 ayat 10. Tuhan Yesus, inilah aku orang berdosa. Sucikan dan kuduskanlah aku, biar layak menerima berkat Engkau. Biar berkat bimbingan Roh Kudus, aku dimampukan untuk kembali ke jalan yang benar yang telah Kau tunjukkan. Kuserahkan hidupku ini ya Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.